Dialah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Shalom saudara sekalian, senang sekali bisa berjumpa kembali bersama saudara sekalian di pagi hari ini. Hari ini saya akan membawakan firman Tuhan bagi kita, dan sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa untuk meminta tuntunan dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan telah membangunkan kami di pagi hari ini. Kami boleh menikmati udara segar dan kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Biarlah rahmat Tuhan, kasih Tuhan memberkati kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami firman Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, hari ini bacaan yang kami sampaikan sebagai renungan kita bersama terambil dalam kitab Yesaya 12 ayatnya yang kedua. Yesaya 12 ayatnya yang kedua saya akan membacakan bagi saudara-saudari sekalian. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gentar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Dia telah menjadi keselamatanku. Sampai sedemikian jauh pembacaan kita hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, ada sebuah kisah tentang anak muda yang terlahir di dalam keluarga yang sangat kaya. Ayahnya adalah seorang pengusaha yang sukses. Dia memiliki perusahaan yang maju dengan pekerjaan yang begitu banyak pada saat itu. Seluruh fasilitas ada di rumahnya. Bahkan menurut orang-orang yang ada di sekitar rumahnya, kekayaannya tidak akan habis walaupun sampai pada keturunan ketujuh. Suatu kali ayahnya memberikan nasihat kepadanya, katanya, "Kamu harus rajin belajar dan ulet agar kelak mampu mendirikan usaha dan usaha tersebut berkembang." Namun apa daya, pemuda tersebut mengabaikan nasihat ayahnya. Dia tidak mau sekolah, bahkan tiap hari yang dia lakukan adalah berfoya-foya menghamburkan uang ayahnya. Sesekali dia mengundang teman-temannya melakukan pesta di rumahnya. Tidak sedikit pun terbersit di dalam hatinya untuk mau belajar, berusaha seperti ayahnya. Satu kali saat ketika dia sudah beranjak dewasa, dia mencoba untuk mendirikan usaha. Ayahnya memberikan modal agar dia dapat mendirikan usaha. Namun apa yang terjadi? Berkali-kali dia mendirikan usaha. Berkali-kali dia mencoba untuk melakukan sebuah usaha. Tapi berkali-kali juga dia mengalami yang namanya kegagalan. Hingga suatu saat, seluruh modal yang diberikan oleh ayahnya itu habis tanpa mampu mendirikan satu usaha pun untuk memenuhi kehidupannya. Dalam kondisi itu, sang pemuda mengingat nasihat ayahnya. Dia menyadari telah banyak menyia-nyiakan waktu dan telah banyak menyia-nyiakan nasihat yang diberikan oleh ayahnya. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Itulah yang dapat kita lihat di dalam kitab Yesaya. Nabi Yesaya menyaksikan bagaimana bangsa Israel kerap mengabaikan perintah Allah. Mereka melakukan penolakan kepada Allah dengan menyembah ilah-ilah lain, dengan menyembah berhala-berhala, dan mempersembahkan korban kepada berhala-berhala tersebut. Dan itu terjadi berulang-ulang. Mereka lupa bahwa Tuhanlah yang telah membawa nenek moyang mereka keluar dari Mesir. Kendati demikian, Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Dia tetap menunjukkan kasih-Nya di dalam ketidaksetiaan manusia. Dia hadir di dalam setiap pergumulan bangsanya. Dia juga menolong setiap orang yang berseru kepadanya. Itulah juga yang membuat bangsa Israel menyadari kasih Tuhan. Hingga menurut Yesaya dalam bacaan kita, mereka mendeklarasikan iman percayanya seperti yang tertuang di dalam bacaan kita, katanya, "Sesungguhnya Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak getar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatan bagiku." Bagaimana dengan kita? Sebagai orang percaya, kita perlu memegang teguh iman percaya kita kepada Allah di dalam diri Yesus Kristus. Kendati hingga saat ini badai COVID masih melanda negara kita dan seluruh dunia. COVID telah menghantui kita, membuat kita merasa cemas, takut, khawatir. Namun itu bukan berarti bahwa Allah meninggalkan kita. Dia tetap bersama dengan kita. Dia menyertai kita. Terbukti hingga saat ini kita masih bisa menikmati anugerah-Nya. Terbukti hingga saat ini kita masih bisa bernafas. Terbukti hingga saat ini kita masih bisa merasakan kasih-Nya. Tentu ini patut kita syukuri. Sehingga sebagai orang percaya kita tetap perlu berpegang teguh kepada Yesus Tuhan yang telah lahir guna keselamatan kita. Walau berbagai masalah menghantui kita, walau berbagai masalah telah menghantam kehidupan kita, tapi Dia tetap setia. Dia menyertai kita dalam melewati badai. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, payung tidak dapat membuat hujan berhenti, tapi dengan payung kita dapat melewati hujan. Demikian juga dengan iman percaya kita kepada Yesus Tuhan di dalam setiap pergumulan kita. Iman kita mungkin tidak dapat menghindarkan kita dari berbagai pergumulan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Namun yakinlah, melalui iman percaya kita kepada Yesus Kristus, Allah menolong kita melewati setiap pergumulan kita, sehingga kita menjadi anak-anak yang kuat, memiliki mental yang kokoh, meskipun kita diperhadapkan dengan berbagai masalah. Biarlah kasih Allah di dalam nama Yesus Kristus memberkati kita dalam mengenapaki kehidupan ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur firman-Mu telah menolong kami, menopang kami di dalam memahami bahwa Allah itu, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang setia, Allah yang tetap menopang kami di dalam ketidaksetiaan kami. Hari ini kami mau berserah kepadamu ya Tuhan. Walau begitu banyak percobaan, walau begitu banyak badai, bahkan COVID hingga saat ini masih tetap melanda kehidupan kami, tapi kami percaya bahwa Allah hadir dan menyertai kami. Kami berdoa buat seluruh anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan di dalam menangani COVID-19, yaitu tim gugus tugas, baik melalui pemerintahan gereja Tuhan, dimanapun berada. Tuhan memberkati mereka, berikan mereka kesehatan ya Tuhan, berikan mereka kekuatan dan kemampuan untuk mampu setia di dalam melayani kami.
Dan biarlah kasih Tuhan memberkati dia, agar mereka juga merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Demikian juga dengan setiap anak-anak Tuhan yang boleh hadir bersama-sama kami untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan juga menyertai mereka, memberkati mereka di dalam setiap pergumulan mereka. Biarlah kasih Tuhan menguatkan dan memampukan mereka untuk melewati setiap percobaan. Biarlah tangan Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu. Demikian juga pelayan-Mu, seluruh pendeta, pertua, diaken, demikian juga pengurus kategorial yang Tuhan percayakan di dalam melayani gereja-Mu. Tuhan yang memberkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan sertai mereka, Tuhan memberkati mereka, sehingga di dalam kehidupan mereka tetap merasakan kasih dan setia Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.